Kang, ada nggak sih contoh event yang sudah bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan? Bahkan di saya sendiri bertanggung jawab beberapa tahun ya di Java Jazz Festival itu masih terus digodok gitu sampai sekarang. Menerapkan Less Was Event ini memulainya tuh gimana sih, Kang? Yang paling mudah adalah memulai dari diri sendiri. Pada tahun 2022, APMI menyatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi peningkatan signifikan pada jumlah event dan festival di Indonesia. Bukan hanya di kota besar seperti Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Namun di balik maraknya event ini pasti akan muncul persoalan sampah yang signifikan juga. Berdasarkan PP 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, sampah dari event menjadi salah satu fokus perhatian. Nah, kita cari tahu bagaimana para penyelenggara event ini membuat eventnya lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Podcast Bersih Negeri. Hai warga negeri, selamat datang di Podcast Bersih Negeri, bincang-bincang seru tentang penanganan sampah. Bersama aku Bella yang akan nemenin kalian untuk ngobrol tentang persoalan sampah, tapi yang bersih-bersih ya, bukan yang kotor-kotor. Nah, episode kali ini spesial banget karena kita bakal ngobrol seru dengan seseorang yang terlibat dalam penyelenggaraan event yang sudah menerapkan event minim sampah. Penasaran siapa? Saksikan terus di Podcast Bersih Negeri. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Kang Syaiful Rahman. Halo Kang Syaiful. Halo, selamat pagi. Aku boleh manggilnya Kang Ipul aja nggak sih? Boleh. Biar akrab kita ya. Ya. Gimana kabarnya Kang Ipul? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat, lancar. Sehat di musim yang di musim akhir tahun yang mulai hujan. Kadang hujan, kadang panas. Jadi ini dari Jakarta atau diimpor dari Bandung? Iya, saya kantor di Jakarta sebenarnya, tapi Oke. tinggal di Bandung. Jadi ini berangkatnya dari mana tadi? Dari Bandung. Wow, Dari spesial Bandung. banget ya warga Iya, negeri. khusus buat podcast Bersih Negeri. Mantap. Nah, Kang Ipul bisa nggak sih cerita-cerita pengalaman Kang Ipul di balik Less Waste Event tuh gimana sih? Less Was Event ya, waduh. Jadi sebenarnya saya ini kerja di Greeners, sebuah media online yang fokus terhadap pemberitaan lingkungan hidup lah ya. Kita memang sejak 2005 sudah lahir dan berinteraksi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Dulu masih KLH juga sebenarnya. Tahun 2006, 2007 itu sudah mulai berinteraksi. Nah memang dulu itu kami sempat menulis tentang pemberitaan tentang potensi sampah dari event. Ya. Nah, kebetulan pemerintah Indonesia sedang fokus memiliki undang-undang pengelolaan sampah nomor 8 ya. Nah itu baru, terus kami di challenge waktu itu oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya. Bisa nggak Greeners bantu develop SOP atau tata cara bagaimana sebuah event itu bisa mengelola sampahnya gitu ya, karena dari 2008 memang sudah terdeteksi tuh ada potensi masalah itu. Nah cuman kan waktu itu belum banyak IO ya kayak sekarang ya, dulu hanya event-event besar pun hanya terbatas lah. Akhirnya saya dikenalkan oleh pihak KLH kepada satu event besar waktu itu namanya Java Jazz Festival. Nah ini 2008 nih kami dikenalkan, waktu itu masih Pak Peter Gonta yang menjadi presidirnya lah ya, yang memang ada di lapangan, dan kami diberikan akses kepada event gitu, diakses untuk memperhatikan, coba deh kamu pelajarin dulu event tuh gimana sih gitu kan, karakter audiens tuh gimana sih gitu. Ya jujur waktu itu saya juga ketika pertama kali masuk masih di JCC waktu itu Java Jazz, kaget banget ya ngelihat orang segitu banyak gitu, terus makan segitu banyak dan sampahnya segitu banyak. Jadi kita jujur waktu itu ya pertama kali itu kaget aja gitu. Waduh, ini mesti gimana ya gitu. Akhirnya di tahun berikutnya kita belajar lagi mencoba menyediakan fasilitas pemilahan sampah gitu ya, berkembang terus. Sampai akhirnya dulu namanya Zero Waste Event malah. Oke. Dulu tagline-nya Zero Waste Event. Terus itu berkembang menjadi Less Waste Event gitu. Karena ada prinsip di Morbius Loop itu kan yang memang reduce itu pertama. Jadi kita membawa nama Less itu menjadi brand lah gitu ya. Nah akhirnya berubahlah menjadi Less Waste Event, itu sekitaran tahun 2012, 2013 lah mulai dikenalkan gitu ya. Dan memang
kami ini belajar di Java Jazz Festival sebenarnya. Jadi sampai sekarang pihak Java Jazz Festival atau IO-nya adalah Java Festival Production ya, masih sangat open untuk kita terus menerapkan Last Fest event ini dalam produksinya mereka. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sejarahnya Last Fest event itu dan mulai berkembang itu tahun 2016, 17 mulai ada event-event lain yang berminat nih. Ketika dia melihat di Java Jazz, kan Java Jazz memang mengundang banyak orang ya waktu itu. Orang-orang semua pasti datang deh ke festival itu, dan karena itu festival yang lumayan established gitu ya di Indonesia sejak awal, dan banyak orang berminat. Wah, saya juga bisa nih menerapkan di event saya gitu. Nah, akhirnya mulai diketahui oleh banyak pihak, dan waktu itu akhirnya 2018 tuh kami terlibat juga di Asian Games waktu itu. Nah, ini juga pembelajaran penting karena di Asian Games ini kami mulai memahami standar-standar minimum gitu ya dalam operasional prosedur untuk pengelolaan lingkungan, terutama terkait sampah yang diterapkan dalam produksi event yang besar gitu. Jadi di situ juga kami banyak belajar bersama teman-teman Inasgok waktu itu, yang akhirnya juga itu menjadi batu loncatan untuk mengadjust SOP Last Fest event ke depannya setelah 2018 gitu ya, sampai sekarang akhirnya berkembang lah gitu ya. Dan kemarin terakhir yang besar itu juga kedatangan Bapak Paus, kami juga ikut terlibat dalam handling acara tersebut lah gitu. Jadi membantu, jadi peran kami sebenarnya lebih banyak menjadi bagian sih, bukan penyelenggaranya, tapi kami menjadi bagian dari penyelenggara untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan persampahan dalam penyelenggaraan acara gitu. Kalau Mas Ipul tadi cerita dari 2008, berarti udah sekitar 16 tahun ya Mas? Iya, betul. Dari yang acaranya nggak semarak sekarang kali ya, mungkin nggak sebesar sekarang. Berarti Mas Ipul juga udah ngikutin banget perkembangan event-event di Indonesia itu kayak gimana sih? Ya cukup lah ya. Iya, kalau kita lihat sekarang event udah semakin banyak dan masyarakat malah jadi kayak momen yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap tahun gitu ya Mas. Betul. Gimana sih Mas peningkatan event di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menurut Mas Ipul? Wah, cukup signifikan ya. Menurut saya minat masyarakat terhadap event itu tinggi sebenarnya kan, karena ini hiburan kan, ajang hiburan pelepas stres gitu ya, berkumpul bersama teman, keluarga gitu, itu kan pasti satu hal yang sangat diminati lah oleh masyarakat. Dan juga yang perlu dilihat adalah peningkatan jumlah event organizer ya di Indonesia itu cukup signifikan peningkatannya gitu. Jadi saya lihat dari dulu yang hanya segelintir saja yang mengerti cara membuat event besar, sekarang hampir banyak kan event besar dilaksanakan, bahkan tidak cuma di Jakarta ya, tapi di kota-kota lain gitu ya, di pelosok-pelosok gunung gitu kan, di tengah laut gitu ya, itu banyak sekali lah event-event organizer yang sekarang sudah mumpuni lah untuk menyelenggarakan event besar ya gitu. Jadi cukup pesat ya menurut saya, dan ini sudah bisa dibilang jadi industri yang lumayan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia ya gitu ke ini, karena keterlibatannya kan cukup banyak ya kalau event. Ada sponsor, ada UMKM gitu ya, ada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli gitu. Jadi ya cukup pesat sih peningkatannya di Indonesia. Dan menurut Kang Ipul sendiri dengan banyaknya jumlah event yang udah terselenggara gitu ya, gimana sih pengaruhnya terhadap jumlah timbulan sampah di Indonesia? Nah, ini yang menurut saya menjadi hal baru ya gitu, karena kalau kita lihat dari sudut pandang penyelenggara IO gitu ya, organizer, dia pasti sangat jarang memikirkan dampak gitu, karena di dalam pikiran mereka pasti penyelenggaraannya dulu. Jadi yang pertama mereka pikirkan dulu ini eventnya untung apa rugi, kan gitu ya. Baru setelah itu dia harus memikirkan ini eventnya aman apa enggak aman gitu. Nah itu safety, prosedur segala macam, itu juga perizinan ya, pasti teman-teman IO tuh yang dipusingin pertama tuh itu dulu lah gitu. Nah dampak lingkungan tuh terakhir biasanya. Kalau pikiran mereka sudah tenang, sudah aman, sudah nyaman, baru tuh oh iya dampak lingkungannya gimana ya. Nah baru dia akan mencari mitra-mitra lah misalnya untuk memikirkan itu ya. Tapi kalau ternyata yang tadi saya sebutkan di depan itu nggak solve, pasti itu dulu yang mereka beresin gitu di Indonesia. Jadi menurut saya IO itu belum banyak yang secara otomatis mengerti dampak lingkungan gitu.
Nah, terus kalau dari sisi masyarakat sebenarnya ya mereka kan senang-senang aja ya. Sekarang kan ada event yang gratis, berbayar segala macam. Ya semakin free ya semakin tinggi juga minatnya. Tapi yang berbayar mahal-mahal juga saya lihat banyak sekali peminatnya kan gitu. Ya, konser-konser yang harga tiketnya jutaan gitu ya, itu juga banyak sekali. Nah, sekarang kita melihat bahwa seiring banyak sekali event yang masanya itu bisa sampai 10.000, 20.000 gitu ya, dilaksanakan di tempat yang besar, tentu kan otomatis akan ada dampak terhadap timbulan sampah gitu. Itu sudah given lah, nggak bisa kita pungkiri. Apalagi sponsor yang sampling produk gitu ya untuk bagi-bagi kepada publik, terus mau nggak mau puluhan ribu orang yang berkumpul itu kan harus makan minum gitu ya, itu juga akan pasti menimbulkan timbulan sampah. Nah, ini yang biasanya masih dianggap sebagai eksternalitas lah, masih dianggap sebagai hal yang belum dihitung dari awal gitu ya, untuk banyak penyelenggaraan event. Sehingga saya bisa bilang beberapa IO itu kaget gitu, kaget ketika urusan sampah ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh mereka, dan lebih kaget lagi ketika ini menjadi cost buat mereka gitu. Nah, jadi menurut saya sih ini masih dalam tataran tahap penyesuaian lah gitu, adjusting di level bisnisnya tuh lagi adjusting menuju ke dibuat menjadi sadar sampah lah gitu, kurang lebih gitu. Nah Mas, sekarang ini kan kita udah punya, nggak sekarang, baru-baru ini sih, udah dari tahun 2020 kita udah punya PP 27 tentang pengelolaan sampah spesifik. Nah dari tahun 2020 itu sebenarnya udah penerapannya gimana sih Mas di event-event yang ada di Indonesia ini? Iya, saya tuh cukup kaget sebenarnya ketika ada undang-undang bukan undang-undang PP. ya, PP ya, PP 27 ya, tentang sampah spesifik, bahwa di situ secara eksplisit disebutkan bahwa sampah dari penyelenggaraan acara gitu kan, berarti sampah event kan masuk di situ. Dan itu kelasnya sama seperti sampah dari timbulan bencana alam kan gitu, yang timbul secara tidak periodik ya. Nah, jadi saya lihat memang gini, beberapa kali penyelenggaraan event besar ya, contohnya seperti Asian Games misalnya, dia dilaksanakan di beberapa kota dan timbulan sampahnya juga menyebar di beberapa kota gitu. Lalu ada pernah juga WSBK tuh dilakukan di Mataram ya, jauh gitu dari pusat kota Jakarta, di satu kota kecil gitu di Pulau NTB gitu ya, di Mataram. Kita membawa banyak sekali pengunjung, audiens gitu ke situ, dan tiba-tiba produksi pelaksanaan eventnya pun masif gitu, besar di situ, dan pasti barang-barang dibawa dari mana-mana ke sana. Ini kan menjadi beban bagi pemerintah daerah sebenarnya gitu. Beberapa organizer ingin bahwa ini yang ngurus Pemda aja, karena kan ini tanggung jawab Pemda nih bersih-bersihin wilayahnya dia. Tapi mereka nggak ingat bahwa yang bawa itu kan event. Kalau nggak ada event kan barang itu nggak akan sampai ke situ sebenarnya gitu ya. Nah, lalu di PP 27 itu specifically disebutkan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah itu ada pada penyelenggaraan gitu ya. Nah, sehingga kalau saya melihatnya itu cukup sangat membantu memberikan kejelasan kepada Pemda sebenarnya, bahwa tugas Pemda itu hanya sampai pelayanan dasar warganya dia gitu ya. Tapi ketika ada satu acara besar digelar, nimbulkan sampah, ada tanggung jawab penyelenggara juga di situ, bukan tanggung jawab Pemda saja gitu. Jadi ini yang selama ini membingungkan sebenarnya dulu. Jadi bahkan di Jakarta ya gitu, Pemda DKI misalnya, wah ini event besar sekali, tiba-tiba saya harus mengeluarkan anggaran dan manpower yang cukup banyak untuk menangani ini gitu. Sementara dia takut pelayanan warga dia yang biasa dari rumah-rumah ini terganggu gitu kan gitu. Sehingga mereka harus berpikir ekstra untuk itu. Tapi dengan adanya aturan ini saya pikir harusnya bisa menjelaskan bahwa oke, ini tanggung jawabnya ada sama IO ya gitu. Si timbulan sampah dari event ini. Nah, IO mungkin bisa bekerja sama dengan mitra-mitranya, termasuk Pemda misalnya, untuk bagaimana caranya merancang strategi agar timbulan sampah itu tidak menjadi beban lingkungan bagi kota yang bersangkutan gitu. Jadi menurut saya ini sangat membantu aturan ini untuk memperjelas tanggung jawab gitu ya dalam pengelolaan sampah dari event gitu. Kalau Kang Ipul tuh melihatnya gimana sih kalau event yang menerapkan minim sampah ini atau less waste event tuh membawa dampak positif, gimana sih Mas Ipul melihat
perubahan yang terjadi gitu? Saat ini memang belum semua event bisa menerapkan dan belum semua event bisa diterapkan gitu ya. Jadi challenge-nya itu beda-beda. Karena balik lagi event itu memiliki karakter juga yang beda-beda tuh. Ada yang 1 hari, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari gitu kan. Dan jika dia dilakukan di satu areal kota yang sudah established pengelolaan sampahnya akan lebih mudah. Gitu, contohnya DKI Jakarta misalnya, itu di semua wilayah manpower dan armada sudah mumpuni lah gitu ya. Tapi di daerah-daerah lain kan belum tentu ya, masih ada daerah-daerah yang struggling untuk mengelola sampah warganya sendiri bahkan gitu, ditambah event nih bebannya tambah berlapis lagi. Nah jadi karakter event itu beda-beda. Terus apakah less waste ini membawa dampak? Ya pasti memang harus, karena dia diciptakan untuk menghindari beban lingkungan sebenarnya ya, ke depan gitu ya, beban lingkungan ke depan. Jadi kalau ditanya apakah dia membawa dampak baik, sangat akan membawa dampak baik. Cuman apakah penyelenggaraan event di Indonesia bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan itu? Nah ini yang masih harus terus didorong dan dikembangkan gitu ya. Karena saya melihat bahkan event besar pun yang 10 sampai 50 ribu audiensnya, bahkan waktu kemarin itu ada yang 100 ribuan, itu sulit sekali menerapkan itu. Bahkan kalaupun anggarannya ada, belum tentu bisa dengan baik diterapkan gitu ya. Karena masalahnya bukan cuma di anggaran sebenarnya, tapi dalam pengelolaan event itu banyak sekali pihak yang terlibat ya, yang merasa memiliki terhadap event itu. Jadi dia juga pengen punya aturan-aturan yang versi dia yang diterapkan gitu ya. Contohnya misalnya sponsor ketika dilarang menggunakan satu jenis material tertentu, pasti buat dia itu sangat berat gitu. Karena semua produknya dia terbuat dari material tersebut misalnya gitu. Tapi kalau kita pakai itu secara masif, nanti akan ada kesulitan dalam pengelolaan di akhirnya misalnya gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang sebenarnya menjadi challenge ya sekarang, karena berkaitan dengan materials, berkaitan dengan produk yang banyak digunakan di satu tempat dalam satu waktu secara masif gitu. Nah jadi belum ada material penggantinya juga gitu. Jadi itu yang menyulitkan untuk penerapannya sebenarnya saat ini secara langsung ya. Jadi saya pikir mungkin masih berproses ya, masih berproses, harus didorong, harus dikenalkan lebih jauh lagi. Penerapan material-material yang lebih ramah lingkungan ya di dalam event. Ini juga saya lihat berkaitan sama aturan P75-nya Kementerian Lingkungan Hidup yang bilang masalah kemasan yang ramah lingkungan, karena kalau sudah ada produk dengan kemasan ramah lingkungan kelas industri yang diproduksi secara massal digunakan dalam event, itu akan sangat membantu gitu dalam pengelolaan sampah setelah eventnya gitu ya. Jadi ini semuanya sebenarnya saling berkaitan juga sama industri, karena event itu adalah industri gitu. Jadi dia pasti membutuhkan penyelesaian yang levelnya di industri juga. Gitu. Kang, ada nggak sih contoh event yang sudah bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan? Ya ada, tapi bisa dibilang belum maksimal ya. Jadi gini, bahkan di saya sendiri bertanggung jawab beberapa tahun ya di Java Jazz Festival, itu masih terus digodok gitu sampai sekarang. Jadi masalahnya bukan cuma anggaran tapi juga kemauan ya, karena banyak yang bilang IO-nya nih nggak niat gitu kan, padahal bukan itu gitu. Masalahnya bukan niat di IO saja yang diperlukan, tapi karena IO ini kan sebenarnya hanya sebagai middleman gitu ya dalam sebuah event. Dia harus melayani sponsor, dia harus melayani audiens, dia juga harus melayani pemerintah misalnya. Jadi dia hanya sebagai middleman yang mengatur gitu semuanya. Nah ketika semua pihak itu belum bersepakat, akan sulit gitu, akan sulit. Nah, jadi di Java Jazz kita terus dorong, kita terus kembangkan ya. Bahkan kan event pertama di Indonesia yang sudah menerapkan pemilahan sampah di sumber itu kan di Java Jazz ya. Jadi kita sudah pilah dan kita pastikan bahwa sampah yang keluar dari event itu tidak tercampur lagi. Nah itu sudah diterapkan di Java Jazz. Nah ada juga beberapa event yang mencoba menerapkan ya hal yang sama ya. Jadi kayak Synchronize Festival itu juga sudah bahkan Synchronize sudah sejak tahun kedua penyelenggaraannya sudah memperhatikan lah dan mau menyisihkan cost untuk kepentingan itu ya gitu. Dia mulai menyediakan water station kan,
yang namanya sumber air itu. Terus dia mulai memilah sampah, terus sampai kemarin pun dia masih menekankan bahwa bahkan ada divisi environmental gitu ya di situ. Itu kan seru banget buat kami sebagai penyelenggara Let's Waste event melihat wah ini sampai dipikirin ada divisi environmentalnya, kan lucu ya gitu. Satu event gitu sangat jarang sekali. Nah lalu event-event ya seperti konser Korea ya, saya juga terlibat banyak ya karena kan penyelenggaranya Diandra Global Edutainment kalau nggak salah namanya, DGE, itu juga sudah memikirkan bagaimana sejak awal dampak dari lingkungan terutama dari sampah itu bisa dikurangi lah ya gitu. Dan saat ini memang kami ini juga mulai memikirkan atau harus juga memberikan tambahan berupa pelayanan cleaning service nih gitu. Jadi IO itu sekalian nih, udah deh sekalian sampahnya diurus, dibersihin juga tempatnya. Nah sehingga kita juga memikirkan bagaimana sebuah event itu bisa bersih dan sampahnya terkelola gitu, kurang lebih gitu lah. Nah, jadi konser-konser Korea kayak kemarin beberapa ya, saya lupa apa namanya, NCT Dream gitu ya, terus SM Town gitu, itu semua udah menerapkan, dan itu adalah event-event dengan jumlah audiens yang nggak sedikit ya gitu, 45.000, 50.000 gitu. Jadi dalam satu waktu dia digelar gitu. Jadi lumayan sih kalau saya lihat banyak saat ini event yang sudah menerapkan konsep less waste gitu ya. Tapi memang dalam kadar yang berbeda-beda. Kemarin juga Like Festival kan kita terapkan ya, punyanya Kementerian Lingkungan. Itu juga sudah sepenuhnya memilah sampah dan menyalurkan tidak tercampur ketika sudah selesai acara gitu. Sebenarnya apa sih Kang tantangan utamanya dalam menciptakan event yang less waste gitu? Tantangan utamanya menyeragamkan visi antara penyelenggara IO, sponsor, para tenan gitu ya, tenan-tenan di dalam event, dan audiens. Saya pikir audiens nggak susah lah. Kalau masyarakat kita itu para festival goers gitu ya istilahnya, kalau sudah ada aturan yang jelas dia pasti mau mengikuti dengan baik gitu, sebenarnya begitu. Dan tata caranya tuh disajikan dengan jelas gitu, bagaimana caranya berperilaku di dalam event gitu ya. Ada tempat sampahnya banyak, ada signage remindernya banyak gitu kan, terus sosial medianya juga ramai. Itu pasti masyarakat yang datang atau yang beli tiket dan ikut ke acara itu pasti dengan mudahnya akan mengikuti. Nah tapi berbeda halnya dengan tenan, berbeda halnya dengan sponsor gitu. Itu juga dia punya aturan-aturan sendiri yang terkadang menyulitkan buat mereka untuk menerapkan gitu. Karena itu tadi masalah material, masalah ketersediaan barang gitu ya. Masalah waktu juga, kadang-kadang itu event kan suka di waktu-waktu yang mepet gitu ya. Mereka harus menyediakan banyak sekali, itu juga menjadi kendala gitu ya. Dan terutama cost ya, memang untuk saya lihat itu cost itu menjadi hal yang lumayan menjadi sulit gitu, karena IO itu sudah mengatur dan menghitung semuanya. Ketika cost untuk sampah ini baru keluar di belakang gitu, baru ketahuan di belakang, itu pasti sangat sulit buat IO. Karena buat dia sudah terancang semua di depan kan. Tapi kalau memang beberapa event saya lihat cost-nya ini sudah dipikirkan dari awal, itu pasti bisa selesai gitu. Pasti bisa solve. Berapapun nilainya, berapapun besarannya, ketika masih ada waktu pasti bisa diselesaikan gitu. Itu sih gambarnya. Jadi kendalanya ya itu, koordinasi dan kesamaan visi itu masih belum sama gitu ya, pemahaman terhadap sepenting apa sih pengelolaan sampah ini dalam event. Terus yang kedua yaitu tadi cost yang masih menjadi eksternalitas itu dalam sebuah penyelenggaraan. Karena beda kayak misalnya kita memikirkan cost untuk artis gitu, itu kan berapapun dikejar tuh gitu kan, karena artis gitu ya. Nah, tapi kalau untuk dampak lingkungan kan beberapa masih mengesampingkan lah gitu. Itu kadang-kadang menjadi kendala tersendiri juga gitu. Kang, boleh nggak sih di-share tips dan trik untuk penyelenggara event supaya mereka tuh bisa melaksanakan atau menyelenggarakan event yang lebih bertanggung jawab, terutama di masalah persampahannya gitu ya? Ya, sebenarnya saat ini tuh hampir semua IO sudah terpapar akan pentingnya pengelolaan sampah pada penyelenggaraan acara, karena banyak sekali venue owner yang juga nggak mau tempatnya kotor setelah event. Jadi misalnya kita sewa satu tempat, terus aturan mainnya kepada IO itu adalah setelah selesai harus bersih ya gitu, sehingga mereka harus memikirkan siapa nih sampah gitu kan.
Dan juga pasti saya yakin semua IO pasti nggak mau tempatnya berantakan oleh sampah kan, karena zaman sekarang di sosial media pasti viral ya, ada tempat festival tumpukan sampahnya banyak tuh pasti Langsung cepat viral, gitu viral iya. gitu. Dan itu membuat IO menjadi was-was gitu ya. Waduh, jangan sampai deh ada kejadian seperti itu misalnya gitu. Nah, jadi tipsnya adalah memang sejak awal harus dipikirkan ya bahwa bagaimana ya caranya untuk mengolah sampah, dan semakin besar event, semakin banyak audiens gitu, itu menjadi tantangan pemikiran di depan. Waduh, event saya akan ada 10.000, 20.000 orang nih, sampahnya gimana ya gitu. Nah itu menjadi penting dipikirkan di depan, jangan dipikirin di belakang gitu. Karena kalau dipikirin di belakang pasti waktu sudah habis, energi sudah habis, dan dana juga sudah sulit untuk dicari karena udah sangat mepet waktunya gitu. Jadi menurut saya tips yang paling baik adalah dipikirkan sejak awal gitu, bahwa adanya tanggung jawab penyelenggaraan terhadap timbulan sampah gitu. Nah Kang, kalau misalnya IO mau menerapkan less waste event ini, memulainya tuh gimana sih Kang? Iya, yang paling mudah adalah memulai dari diri sendiri, dari IO-nya kan. Dari IO-nya dulu. Itu kan prinsipnya begitu ya. Kalau mau gampang mulai dari sendiri. Jadi kadang kami sebagai anggota sempalan lah ya di dalam sebuah panitia besar, tiba-tiba kami dipanggil masuk ke dalam kepanitiaan gitu kan, untuk menerapkan less waste event gitu di eventnya. Nah otomatis kan kami juga harus memberikan contoh ya, karena tim kami itu bisa sampai puluhan, kadang ratusan gitu ya, gimana kebutuhan eventnya aja. Nah selalu juga diterapkan bahwa semuanya harus pakai tumbler nih gitu, semuanya harus refill, nggak boleh pakai sekali pakai gitu kan. Terus makanan minuman pakai lunchbox yang bisa diguna ulang gitu. Itu selalu tim kami terapkan seperti itu. Jadi, dan itu mulai menular sekarang ke IO gitu. Dia mulai nggak mesen nasi box, mulai nggak mesen kemasan-kemasan sekali pakai gitu ya. Udah mulai menerapkan catering yang pakai istilahnya terantang gitu ya. Udah mulai seperti itu. Karena menurut saya paling gampang tuh ya IO-nya menerapkan dulu gitu. Jangan jauh-jauh sampai ke audiensnya, IO-nya terapkan dulu bagaimana sebuah tata cara sebuah penyelenggaraan yang minim sampah itu seperti apa. Jadi kayak minuman ya pakai galon gitu, dia refill tumbler di situ gitu. Nah, jadi nggak usah fokus ke kemasan-kemasan yang sekali pakai. Terus pengadaan makanan minuman semuanya juga dibikin supaya tidak banyak sampah lah gitu ya. Baru dia nanti akan bisa melebar ke audiens, karena ketika IO sudah tahu caranya melakukan penyediaan fasilitas yang minim sampah untuk dia sendiri, pasti dia dengan gampang menerapkan itu ke audiensnya gitu. Jadi mungkin itulah kenapa namanya less waste event ya, karena less waste event itu kan membawa pemahaman bahwa bagaimana caranya kita meminimalisasi sampah gitu setiap kali kita melaksanakan penyelenggaraan acara. Jadi tahun ini kita bisa 10%, tahun depan harus 20% dong gitu. Tahun depannya lagi harus 50% dong. Tahun depannya lagi harus sampai akhirnya 100% bisa dilakukan. Nah, itu sih kenapa namanya less waste event gitu ya. Karena kalau kita bilang zero waste juga sulit pertanggungjawabannya kan, karena sampah itu pasti ada gitu ya. Residual dari sebuah kegiatan manusia itu pasti ada gitu. Sehingga bagaimana cara kita menguranginya dan akhirnya dampaknya juga ke lingkungan bisa berkurang gitu. Dampak buruknya ke lingkungan bisa berkurang gitu. Gitu sih. Kang, terakhir harapan untuk penyelenggaraan event di Indonesia ke depannya tuh gimana? Harapannya, waduh. Ya, saya sih berharap dan kami di Less Waste Event juga berharap bahwa ke depan itu event itu bisa menjadi ajang yang tidak hanya hiburan ya bagi masyarakat, tapi juga edukasinya juga ada gitu ya. Jadi secara singkat mungkin harapannya itu event tuh ke depan tidak hanya dipikirkan sebagai sebuah sarana untuk mencari profit secara ekonomi, tapi juga sebagai sarana untuk menciptakan profit secara sosial dan lingkungan gitu. Jadi 3 aspek itu semoga bisa ke depannya semakin seimbang lah gitu di penyelenggaraan event-event di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Kang Ipul, seru banget bincang-bincang hari ini. Kang, ini belum penutup, kita mau main games dulu boleh? Sedikit. Games apa nih? Games mudah aja, namanya This or That. Pilih ini atau itu. Oke. Nanti aku kasih 2 pilihan, masih Kang Ipul jawab cepet.
Pilih yang mana ya? Oke, siap? Oke, siap. Pertanyaan pertama, dekorasi event yang menggunakan balon plastik atau tanaman hias? Tanaman hias asli. Tanaman hias asli, garis jangan bawah, plastik. underline bold. Kenapa tuh Kang? Ya percuma lah kalau plastik kan sekali pakai juga. Karena itu juga plastik ya sebenarnya. Plastik, jadi sampah juga kan. Betul. Tapi kan bisa dipakai ulang Kang. Ya berapa kali dipakai ulang? Tetap asli. Tetap asli. Oke. Pertanyaan kedua, undangan acara menggunakan kertas cetak atau undangan digital? Digital. Sekarang udah banyak sih ya. Ya gampang. Vendor-vendor. Nikahan aja bisa digital Iya. ya kan, masa event nggak bisa? Dan ada lagunya lagi ya. Jadi bisa ada hiburannya. Ada Google Maps-nya. Iya, lebih jadi gampang. tinggal dinyalain. Oke, pertanyaan ketiga. Sistem pembayaran menggunakan uang tunai atau pembayaran digital? Digital, selama sinyalnya bagus. Iya. Tapi masih nyediain cash nggak sih? Kang, kadang-kadang kita bablas Beberapa nggak event nyediain. besar sekarang udah sangat-sangat minim menggunakan Iya. cash ya, saya lihat ya, karena sudah ada fasilitas kerjasama sama bank yang menyediakan tap cash gitu kan, tap digital tap payment gitu ya. Tapi kadang-kadang juga menyulitkan karena jaringan suka error gitu ya. Akhirnya Apalagi kalau lagi rame ya. ya Semuanya pakai itu juga sinyal. challenging juga sih. Jadi ya digital plus sih, minusnya lah ya. digital tapi jaringannya diperbaiki lagi. Siap. Pertanyaan terakhir. Benar promosi berbahan vinil plastik atau menggunakan digital screen? Digital screen jelas. Digital jelas. Kenapa tuh? Ya nggak sampah kan. Vinil tuh nggak bisa didaur ulang ya, dan itu kan toksik ya. Jadi Benar. ketika kita proses, apalagi dibakar, jadi racun kan. Jadi kami sudah tidak menyarankan vinil sebenarnya. Jadi opsinya adalah screen. Tapi kalau itu mahal, ada opsi lagi banner atau spanduk dari kain sebenarnya. Itu sekarang kan kain sudah bisa di print ya. Jadi itu memudahkan sebenarnya. Dan saya udah coba di beberapa event, itu bagus kok gitu, Oke, bagus. Cuman memang costnya agak lebih mahal sedikit. Cuman ya kalau untuk lingkungan sih harusnya bisa lah gitu ya, distrategikan gitu. Oke. Ya. Kang, boleh nggak closing statement? Closing statement. Untuk episode kali ini? Waduh, apa ya? Closing statementnya aja? adalah mari kita datang ke event dan mari kita ciptakan event yang ramah lingkungan. Asik. Warga negeri ini dia Kang Ipu, beri tepuk tangan. Terima kasih, Mbak Terima kasih Bella. banyak ya Kang untuk hari ini. Nah itu dia warga negeri, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa disaksikan episode-episode sebelumnya kalau misalnya ketinggalan, ada di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan episode kali ini mengakhiri season 1 kita. Dan semoga ada season 2. Jangan lupa saksiin dan jangan sampai terlewat. Karena ini saatnya kamu jadi warga negeri untuk Indonesia bersih. Sampai jumpa. Podcast Bersih Negeri.